Ladies and gentlemen, welcome to Kertajati, the International Airport in Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Renarti Dewi Lestari bersama rekan saya Tegar Rido Evanto, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kiprah Kiai Haji Abdul Halim sebagai tokoh pergerakan nasional Indonesia dari Majalengka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Kiai Haji Abdul Halim lahir pada tanggal 26 Juni 1887 di Desa Siborolang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nama kecilnya Otong Syatori, ayahnya Kiai Haji Muhammad Iskandar, yang menurut silsilah masih keturunan Maulana Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati, sekaligus penguasa Kesultanan Banten. Sementara ibunya, Hajah Siti Mutmainah, adalah anak dari Kiai Haji Imam Syafari yang juga masih keturunan Sunan Gunung Jati. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Abdul Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Sejak kecil, Abdul Halim tergolong anak yang gemar membaca. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Abdul Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar, yang merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji Wetan, Majalengka. Setelah itu, dia mengembara untuk menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren lainnya di wilayah Majalengka, Cirebon, Kuningan, hingga Pekalongan, Jawa Tengah. Dari satu pesantren ke pesantren lainnya, dia menampakkan sifat kemandiriannya. Abdul Halim juga menyempatkan diri belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoeven, seorang pendeta dan misionaris di Sidoarjo, Majalengka. Pada umur 21 tahun, saat jadi santri di Kuningan, Otong dipanggil pulang orang tuanya ke Majalengka. Dia dijodohkan dengan Siti Murbiah, anak Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Hasan Basyari, yang pada waktu itu menjadi penghulu Majalengka. Pasangan ini dikaruniai 7 orang anak. Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Abdul Halim memutuskan pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Abdul Halim berguru kepada ulama-ulama besar, diantaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah, Abdul Halim banyak bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi ketua umum Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kedekatan Abdul Halim dengan kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Selain belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Abdul Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridlo, dan ulama pembaharu lainnya. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, Abdul Halim kembali ke Indonesia untuk belajar pada tahun 1911. Ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. Setahun kemudian, setelah lembaga pendidikan tersebut berkembang, Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang berarti kehidupan hati Majelis Ilmi menjadi bagian di dalamnya. Hayatul Qulub atau Hayat Al-Qulub tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, melainkan juga masuk dalam bidang perekonomian. Hal ini disebabkan Abdul Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan.
Setelah organisasi itu dibubarkan, Kiai Haji Abdul Halim memutuskan kembali ke Majelis Ilmi, yaitu untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1916, Kiai Haji Abdul Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru yang ia beri nama Perkumpulan Pertolongan untuk Pelajar. Yang setahun kemudian, Ketua Syarikat Islam yaitu Cokro Aminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut yang akhirnya dikembangkan dan diubah namanya menjadi Perserikatan Ulama. Perserikatan tersebut berkembang pesat di Majalengka lalu berkembang ke luar Jawa. Dalam hal ini, Kiai Haji Abdul Halim juga bergabung dengan Syarikat Islam. Nah, meskipun aktif dalam berbagai organisasi tersebut, Kiai Haji Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Hal tersebut diwujudkannya dengan mendirikan Santri Asromo pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum saja, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat peserta didik tersebut, seperti pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan. Selanjutnya, saat pendudukan Jepang, Perserikatan Ulama dibukukan aktivitasnya pada 1942 karena dinilai membahayakan pihak Jepang. Hal itu tidak menyurutkan langkah Kiai Haji Abdul Halim untuk berjuang memperbaiki kondisi umat Islam. Nah, beliau terus bergerak di bidang pendidikan dan pengajian. Pada tahun 1943, pemerintah Jepang kemudian memberi kesempatan kepada orang-orang Indonesia untuk masuk birokrasi. Selain itu, Jepang juga membentuk semacam lembaga perwakilan, yakni Chausangi-in dan Chausangi-kai. Nah, Chausangi-in ini memiliki tugas utama mengajukan usul kepada pemerintah, serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jepang. Nah, dalam hal ini, Kiai Haji Abdul Halim menjadi salah satu anggota Chausangi-in. Ia pun berupaya mengaktifkan kembali Perserikatan Ulama yang pada akhirnya pada tanggal 1 Februari 1943 permohonannya dikabulkan, namun namanya menjadi Perserikatan Umat Islam dan Kiai Haji Abdul Halim menjadi ketuanya. Kemudian pada tahun 1952 Perserikatan Umat Islam ini mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI, dan Kiai Haji Abdul Halim diangkat sebagai ketuanya. Nah, kembali ke masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Abdul Halim yang awalnya kooperatif, ia menunjukkan perlawanannya seperti tindakannya yang tidak menganjurkan rakyat untuk membantu Jepang. Beliau juga meminta agar Jepang mencetak Al-Quran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pada bulan Mei 1945, beliau diangkat menjadi anggota BPUPKI yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini, Kiai Haji Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Nah, sesudah Republik Indonesia berdiri, Kiai Haji Abdul Halim diangkat menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah atau BPKNID Cirebon. Selanjutnya, ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dimulai dari 19 Desember 1948. Kiai Haji Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Presiden Cirebon juga mengangkatnya sebagai Bupati Majalengka. Setelah perang kemerdekaan berakhir, Kiai Haji Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santri Asromo. Kemudian, sebagai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, beliau menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo. Meskipun ia sendiri tinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam. Ia juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran negara Pasundan yang merupakan ciptaan Belanda. Kemudian pada periode tahun 1950-an, Kiai Haji Abdul Halim menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota konstituante. Kiai Haji Abdul Halim meninggal pada tanggal 7 Mei 1962. Atas jasa-jasanya, Kiai Haji Abdul Halim dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2008. Namanya juga kemudian diabadikan menjadi nama jalan protokol di Majalengka.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.